A31 Kedatangan Aaron. Aaron sedang bersiap-siap untuk pergi ke Amerika bersama Sean dan Billy. "Selamat pagi bos," ucap Sean yang baru datang ke rumah Aaron. "Billy mana?" tanya Aaron tak melihat keberadaan Billy. "Lagi di jalan mungkin bos," ucap Sean. "Sean ambilin gue mangga muda dong," pinta Aaron. "Hah, mangga muda ini masih pagi bos, nanti sakit perut lagian mau ngambil di mana mangga mudanya," ucap Sean. "Cepat Sean ambilin gue mangga muda," ucap Aaron. "Mau ngambil di mana?" Tunggu kok, perasaan aku gak enak ya," tanya Sean. "Ambilin mangga yang itu," ucap Aaron sambil menunjuk mangga muda milik tetangga. "Tuh kan apa gue bilang kalau perasaan gue gak enak, permintaannya pasti yang aneh-aneh," ucap Sean. "Gak usah banyak bacot, cepat ambilin," ucap Aaron. "Tapi itu yang orang bos kita beli aja nanti di jalan," ucap Sean mencoba membujuk Aaron. "Gue maunya yang itu dan gue minta lo yang memanjatnya," ucap Aaron. "Bos gue udah rapi ganteng kayak gini disuruh manjat pohon, gila lo ya," ucap Sean yang kesal. "Kalau lo gak mau ngambilin ya gue suruh lo pakai baju daster Big Surti," ucap Aaron mengancam. "Gue tembak aja ya bos mangganya," ucap Sean menawar. "Gak, gue pengennya lo yang manjat pohon itu dan mengambilnya dengan tangan lo sendiri," ucap Aaron. "Ah, lo yang enak bikin anak sama Naya, kenapa jadi orang yang susahnya sih," ucap Sean kesal yang langsung menuju ke rumah tetangga. "Gak usah ngupat gue lo ya," teriak Aaron. Setelah sampai di rumah tetangga. "Permisi," ucap Sean. "Ya ada apa ya mas?" tanya pemilik rumah. "Pak, boleh saya minta mangga mudanya satu," ucap Sean sambil menunjuk sebuah mangga muda. "Istrinya lagi hamil ya mas, ambil aja mas sebanyak yang mas mau, tapi hati-hati di sana ada sarang lebahnya," ucap pemilik rumah. "Apa sarang lebah?" ucap Sean mengulang perkataan pemilik rumah. "Iya mas, makanya mas hati-hati ya. Saya masuk dulu mas, masih ada kerjaan, silahkan ambil sebanyak yang mas mau," ucap pemilik rumah yang langsung meninggalkan Sean sendiri. "Aduh gimana ini, semoga aja lebahnya masih tidur, bismillah," ucap Sean yang mulai memanjat pohon mangga dengan hati-hati agar tak mengganggu lebahnya. "Sean yang di ujung sebelah kanan lo, gue maunya yang itu," teriak Aaron saat melihat Sean sudah di atas pohon. "Sabar bawel," ucap Sean yang mulai mengambil yang Aaron minta. "Yang sebelahnya," teriak Aaron pada Sean. "Bawel banget sih lo, ambil sendiri nih," ucap Sean dengan kesal yang langsung mengambil mangga satunya permintaan Aaron. "Nih tangkap," ucap Sean yang melemparkan mangganya ke Aaron dan Aaron dengan sigap menangkapnya. "Yang mana lagi, buruan, pumpung gue masih di sini," ucap Sean. "Udah cukup lo, cepetan turun kita mau berangkat," ucap Aaron. "Iya sabar gue turun dulu," ucap Sean saat mau turun dari pohon tiba-tiba ada sekerumunan lebah yang menyerang Sean. "Ah!" teriak Sean yang langsung merosot dari pohon mangga dan "Bu!" Sean terjatuh ke tanah dan langsung berlari ke rumahnya Aaron. Tolong gue," teriak Sean. Billy yang baru sampai di rumah Aaron melihat Sean berlari seperti orang kesetanan. "Kenapa dia?" ucap Billy sendiri. "Bur!" Sean langsung menceburkan diri ke kolam ikan milik Aaron yang ada di samping rumah. Tak lama lebah itu pun pergi, Sean pun keluar dari dalam kolam itu. "Lo kenapa?" tanya Billy keheranan melihat Sean. "Gue abis dikejar kerumunan lebah," ucap Sean. "Kok bisa lo dikejar kerumunan lebah?" tanya Billy heran. "Abis ngambilin mangga buat bos di rumah tetangga," ucap Sean yang menahan sakit akibat terjatuh dari pohon mangga dan gigitan lebah. "Hahaha, lo sepagi ini udah dikerjain bos," tawa Billy. "Ketimbang gue diruruh pakai baju surti," ucap Sean yang keluar dari dalam kolam ikan dengan basah kuyup. "Terus sekarang orangnya mana?" tanya Billy tak melihat Aaron. "Orangnya udah dapet mangga langsung masuk rumah," ucap Sean. Billy dan Sean pun memasuki rumah Aaron. "Loh kenapa baju lo basah?" tanya Aaron yang melihat baju Sean basah.
Ini semua gara-gara lo, gue diserang kerumunan lebah, jatuh dari pohon dan sampai masuk ke kolam ikan lo buat menghindari kerumunan lebahnya, ucap Sean sangat esal. Hahaha, tawa Aaron San mendengar cerita Sean. Parah lo bos, bukannya kasihan dengan keadaan gue kayak gini malah lo ngetawain gue, ucap Sean. Yang sabar ya, orang sabar pantatnya lebar, hahaha, ucap Billy tertawa. Iya sorry, ini juga demi keponakan lo, ucap Aaron. Belum lahir aja udah ngerjain gue abis-abisan kayak gini apalagi nanti udah lahir, ucap Sean. Udah sana ganti baju, kita mau berangkat sekarang, ucap Aaron. Sean pun langsung menuju kamar tamu yang biasa tempat di menginap di rumah Aaron. Di sana sudah ada baju-bajunya. Bos, kalau lo masih mengalami ngidam kayak gini kemungkinan besar istri dan anak lo masih hidup dan baik-baik saja, ucap Billy. Gue juga berharap kayak gitu Bill, semoga aja mereka baik-baik saja. Gue akan ngelakuin apa aja asalkan mereka bisa kembali sama gue Bill, ucap Aaron. Sabar ya bos, kita sedang berusaha menemukannya. Percayalah usaha tak pernah mengkhianati hasil, ucap Billy menenangkan Aaron. Ayo kita berangkat, ucap Sean yang sudah rapi dengan pakaiannya, namun muka Sean sudah membengkak akibat sengatan lebah tadi. Hahaha, muka lo jadi tembem gitu, ucap Billy yang melihat muka Sean. Kok bisa mampek kayak gitu, tanya Aaron menahan tawanya. Gue disengar lebah sialan itu banyak banget di muka gue, ucap Sean. Siti, teriak Aaron memanggil Siti. Mau ngapain lo manggil Siti, tanya Sean yang berusaha menutupi mukanya. Ada apa tuan, tanya Siti saat sudah di dekat Aaron. Tolong kamu obati Sean yang abis tersengat lebah, ucap Aaron. Siti pun melihat ke arah Sean dan melihat muka Sean yang sudah bengkak. Siti langsung menundukkan kepalanya menahan tawa. Kenapa Siti? Tanya Sean yang heran melihat Siti menundukkan kepalanya. Gak apa-apa kok mas, mari saya obati dulu, ucap Siti sambil menahan agar tidak tertawa. Sean pun mengikuti Siti mengambil obat oleh untuk Sean. Siti pun mulai mengobati Sean dengan teliti. Sean yang diobati oleh Siti pun sangat bahagia bisa melihat wahyu Siti dari dekat. Saat ini Aaron, Sean dan Billy sedang dalam perjalanan menuju Amerika menggunakan pesawat pribadi. Aaron tidak mengabari sang papa kalau dia hendak ke rumah papanya. Bill, kok gue deg-degan gak karuan gini ya, ucap Aaron sambil memegangi jantungnya. Lo sakit bos, tanya Billy. Gue gak ngerasa sakit, cuma deg-degan gak karuan gitu, ucap Aaron. Udah bawa tidur lagi aja bos, mungkin lo kurang tidur, ucap Sean menimpali. Iya bos, bener kata Sean, selama Anaya gak ada lo seperti kurang istirahat, ucap Billy. Bisa jadi, ya udah dah kalau gitu gue tidur dulu ya, nanti setelah sampai lo bangunin gue, ucap Aaron yang langsung menuju ke kamar pribadinya. Setelah sekian lama perjalanan akhirnya sampai juga di Bandara Los Angeles, Amerika. Bos bangun, kita sudah sampai, ucap Billy yang menggoyang-goyangkan lengan Aaron. Udah sampai ya, ucap Aaron baru bangun tidur. Iya bos, ucap Billy. Aaron pun langsung beranjak dari tidurnya dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Mereka langsung turun dari pesawat dan langsung menaiki mobil yang sudah disiapkan oleh Sean. Mereka langsung menuju ke rumah Papa Rosie. Bill, kok gue deg-degan lagi ya, ucap Aaron. Lo tidur gak adi bos, tanya Billy. Ya tidurlah, ucap Aaron. Kalau menurut mitos ya bos, biasanya itu mau ketemu sama orang yang amat kita rindukan, ucap Sean. Emangnya lo rindu Om Rosie bos, tanya Billy. Gak juga, gue kan udah terbiasa pisah sama papa jadi gue gak ada kangen-kangennya, ucap Aaron. Nanti setelah kita sampai di rumah Om Rosie lo periksakan ke dokter deh, siapa tahu lo ada riwayat penyakit jantung, ucap Sean. Wah, kalau lo punya penyakit jantung gue akan menungguin jandanya Anaya aja lah, ucap Billy menjahili Aaron. Maksud lo doain gue cepat mati gitu, ucap Aaron kesal.
Becanda bos gitu aja udah marah kena penyakit jantung beneran baru tahu rasa lo bos, ucap Billy. Lo ya, ucap Aaron langsung memukul kepala Billy. Ampun bos ampun, ucap Billy kesakitan. Sean hanya tertawa melihat Aaron dan Billy. Di rumah Papa Rosie Anaya sedang duduk di taman belakang sambil mengelus-elus perutnya yang sudah membuncit. "Nay lagi ngapain kamu di sini?" tanya Ibu Lastri yang langsung duduk di samping Anaya. "Lagi ngeliatin bunga-bunga Bu," ucap Anaya. "Apa kamu sudah minum susunya?" tanya Ibu Lastri. "Sudah Bu." "Oh ya Via kemana Bu?" tanya Anaya. "Via lagi menemani Bikwati belanja bulanan," ucap Ibu Lastri. "Kok mereka gak biang sih kan Anaya juga pengen ikut, pengen melihat-lihat kota ini," ucap Anaya. "Bukannya mereka gak mau ngajak kamu Nay mereka gak mau terjadi apa-apa sama kamu," ucap Ibu Lastri. "Iya Bu aku ngerti," ucap Anaya. "Nay apa sudah ada kabar tentang ibu kamu?" tanya Ibu Lastri. "Belum Bu, Papa belum ngomong apa-apa tentang ibu," ucap Anaya. "Semoga saja cepat dapat kabar tentang ibu kamu ya Nay," ucap Ibu Lastri. "Iya Bu semoga aja aku udah kangen banget sama ibu," ucap Anaya yang meneteskan air mata mengingat tentang ibunya. "Kamu yang sabar ya," ucap Ibu Lastri berusaha menenangkan Anaya. "Assalamualaikum," ucap Via. "Waalaikumsalam," jawab Anaya dan Bu Lastri bersamaan. "Lo kenapa Mbak Anaya menangis Bu?" tanya Via yang melihat air mata Anaya di pipinya. "Gak apa-apa kok aku cuma kangen sama ibuku aja," ucap Anaya. "Mbak yang sabar ya semoga aja Om Rosi cepat dapat informasi tentang ibunya Mbak," ucap Via. "Iya Vi, oh ya kalian abis borong apa aja nih kok banyak sekali," ucap Anaya yang melihat belanjaan Wati dan Via banyak sekali. "Aku gak belanja apa-apa Mbak ini semua permintaan Om Rosi katanya untuk mencukupi gizi Mbak dan anak-anak Mbak," ucap Via. "Ya Allah Papa sangat perhatian sekali dengan cucu-cucunya," ucap Anaya. "Iya dong Mbak Om Rosi kan gak mau Mbak dan cucu-cucunya kekurangan gizi," ucap Via. "Kamu ini bisa aja Vi," ucap Anaya. "Sudah ayo kita bantu Bikwati membereskan barang-barang ini," ucap Ibu Lastri. "Sini aku bantu," ucap Anya. Kamu mendingan istirahat aja di kamar biar ini Ibu Via dan Bikwati yang membereskan," ucap Ibu Lastri. "Tapi Bu," ucap Anaya. "Gak ada tapi-tapian sekarang kamu masuk kamar aja dan istirahat aja," ucap Ibu Lastri memotong ucapan Anaya. "Iya Mbak biar ini kita aja yang membereskannya Mbak istirahat aja," ucap Via.